Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, membahas ketiga senyawa ini penting. Kenapa? Karena tiga senyawa ini akan digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan. Ketika kalian mengalami kesulitan dalam membedakan ketiga larutan berikut, maka otomatis kalian akan salah dalam memilih rumus. Nah, ciri-ciri larutan elektrolit kuat yang pertama yaitu memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi atau alfa lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Untuk larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Nah, dalam hal persenyawaan, kalian harus ingat bahwa semua asam dan basa itu disebut sebagai larutan elektrolit. Asam dan basa kuat elektrolit kuat, asam dan basa lemah disebut sebagai elektrolit lemah. Sebagai contoh, asam kuat ada HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung gimana sih kok tahu itu asam atau basa? Nah, yang perlu kalian ingat bahwa asam itu pasti depannya ada unsur H-nya. Asam kuat contoh elektrolit kuat, maka asam lemah adalah contoh dari elektrolit lemah. Nah, yang harus kalian lakukan adalah hafalkan asam kuat karena asam kuat lebih sedikit dibandingkan dengan asam lemah. Saya ambil contoh asam lemah yaitu CH3COH. CH3COH dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan asam cuka atau asam asetat. Kemudian contoh elektrolit kuat berikutnya yaitu basa kuat. Ada KOH, NaOH, BaOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Kalau kalian merasa bingung bagaimana cara menghafal basa kuat, kalian cukup menggunakan jembatan keledai karena baca KOH, NaOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali. Atau masih bingung mana asam dan mana basa? Kalau asam depannya H, kalau basa belakangnya OH. Ada basa kuat pada elektrolit kuat, berarti ada basa lemah pada elektrolit lemah. Saya ambil contoh NH4OH. Lagi-lagi ada OH di belakang, maka disebut sebagai basa. Kemudian, gabungan dari asam dan basa disebut sebagai garam. Jadi garam tidak hanya identik dengan NaCl, tetapi NaCl bagian kecil dari garam. Intinya, ketika asam dan basa bergabung maka disebut sebagai garam. Contoh garam yaitu NaCl dan CH3CONa. Audio Jungle.
berikut adalah hal yang paling penting membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Ketika di dalam senyawa itu ada unsur karbonnya, maka sudah pasti disebut sebagai larutan non-elektrolit, asal dia bukan asam ataupun basa. Saya ambil contoh CONH2 2 kali. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah urea. Ada karbonnya, maka dia disebut sebagai larutan non-elektrolit. C6H6 benzena ada karbonnya juga, disebut sebagai larutan non-elektrolit. Sementara CH3COH disebut sebagai elektrolit. Kenapa? Karena CH3COH adalah asam, walaupun ada unsur karbonnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung faktor Van Hoff atau I. I sendiri memiliki rumus 1 plus N-1 dikali alfa. Alfa disebut dengan derajat ionisasi atau kadang juga dinamai dengan derajat disosiasi, terurai, terionisasi. Nah, itu intinya sama, yaitu membahas tentang alfa. Nah, masing-masing larutan ada elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi masing-masing. Untuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah memiliki alfa kurang dari 1, lebih dari 0. Untuk non-elektrolit memiliki alfa sama dengan 0. Nah, N sendiri biasanya siswa bingung bagaimana cara menghitung jumlah N. Nah, N itu anggap saja sebagai jumlah ion dalam senyawa. Bagaimana cara menghitungnya? Saya ambil contoh soal nomor 1. Ada soal K2SO4. K2SO4 ini kalau saya ionkan terdiri dari 2K+ dan SO4 2-. Kalau kita hitung jumlah ionnya, K-nya ada 2, SO4-nya ada 1, maka totalnya sama dengan 3. Contoh nomor 2, saya misalkan NaCl. NaCl ini kalau saya ionkan jadinya Na+ ditambah Cl-. Jumlah ion dari Na+ 1, Cl-nya 1, maka totalnya sama dengan 2. Nomor 3, saya ambil contoh MgOH 2 kali. MgOH 2 kali kalau saya ionkan jadinya Mg2+ ditambah 2OH-. Kita hitung jumlah ionnya, Mg-nya 1, OH-nya 2, maka total N-nya sama dengan 3. Contoh soal nomor 4. CH3COO Na. Kalau saya ionkan jadinya CH3COO- ditambah Na+. Kita hitung jumlah ionnya, CH3COO-nya 1, Na1, totalnya 2. Soal nomor 5.
Saya ambil contoh Ce3PO4 2 kali. Ce3PO4 2 kali, kalau saya ionkan jadinya Ca dan PO4. Ca-nya ada 3, PO4-nya 2, totalnya 5. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, PO4-nya kenapa digabung? Ya karena Nah, sebenarnya kalian tidak perlu mengionkan, sebenarnya cukup menghitung jumlah-jumlah ion-ionnya sudah cukup. Nah, kalau yang masih bingung, kenapa kok SO4 digabung, PO4 digabung, NO3 digabung? Karena mereka memang satu kesatuan. SO4 2- misalnya disebut sebagai sulfat, ion sulfat. Kemudian PO4 3- disebut sebagai fosfat, NO3- disebut nitrat. Dan masih banyak lagi persenyawaan yang memang mereka satu kesatuan. Jadi nggak dipisah antara unsur S dan unsur O, karena sudah jadi satu senyawa. ada Al2SO4. Sambil contoh Al2SO4 3 kali. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat Al-nya berjumlah 2, SO4-nya ada 3, maka total N-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena ini terdiri dari aluminium. Kenapa? Karena Al-nya sendiri namanya aluminium, kemudian SO4-nya namanya sulfat. Jadi aluminium sulfat. Contoh lagi MgSO4. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat Mg-nya ada 1, SO4-nya 1, maka total N-nya 2.